Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Itu udah kayak juara dunia kan. Apalagi banyak media-media yang menurut saya lebay juga gitu loh. Masih level 140-an aja kayaknya udah jadi juara dunia. Ini ya iklim toksik ini juga yang harus kita ingatkan. Jangan terus meracuni media-media pandit-pandit itu terus meracuni iklim sepak bola nasional kita menjadi tidak lebih baik pada akhirnya. Terus orang harus bagaimana? Narasi-narasi yang negatif ya, seolah-olah yang paling pintar ya. Gak ada yang paling pintar, semua manusia itu punya kekurangannya. Jadi tolonglah kalian yang selama ini memang berisik, diam aja dulu. Ya, kita lihat permainan dari timnas kita. Maka itu yang saya harapkan, jelang pertandingan kita semua bersatu, yuk kita support. Segala sesuatunya akan ditentukan di atas lapangan oleh pemain dan juga tentunya taktik dari Sintayong. Sekarang ini kan Indonesia sudah masuk ke era baru ya. Artinya Indonesia juga sekarang sudah bisa bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Ini kan sesuatu yang luar biasa teman-teman, yang tidak pernah saya sangka sebelumnya, tidak pernah saya duga sebelumnya. Ini adalah momen yang baik bagi kita semua juga untuk mendukung timnas Indonesia. Dan walaupun ya sekarang kalau saya melihat grup yang neraka banget ini, bagi Indonesia ya artinya peluangnya di atas kertas ya kan, saya mengatakan di atas kertas ya, kalau bagi saya hanya 30% untuk bisa lolos ke round 4, bukan Piala Dunia. Kalau Piala Dunia sih dari grup ini menurut saya 10% untuk bisa lolos dari round 3 ya, ke round 3 dari round 3 untuk lolos ke Piala Dunia setidaknya bisa lolos round 4 lah. Tapi untuk lolos ke round 4 adalah 30%. Kita Yoi. peluang itu. Tapi kita juga paham kan bahwa tidak ada yang mustahil teman-teman dalam sepak bola, apa saja bisa terjadi. Dan memang lawan-lawan yang akan dihadapin di round 3 ini adalah lawan-lawan yang tangguh semuanya teman-teman. Tidak ada tim yang lemah di grup C ini, karena semua tim yang lolos ke round 3 sebetulnya adalah tim-tim yang kuat. Tapi kan bukan berarti para pemain kita takut. Ngapain takut? Ayo dong bermain lepas. Kalau para pemain kita sudah takut sebelum bertanding, maka nanti pada saat bertanding akan membuat banyak kesalahan. Artinya faktor ketenangan ini yang harus dijaga. Dan memang ada Jepang lawan mereka di Piala Asia. Oke, kita kalah, tapi kan kita juga gak jelek-jelek amat ya kan. Bahkan pada saat itu saya masih ingat, setelah pertandingan pelatih dari Jepang itu memuji permainan dari timnas Indonesia dan mengatakan ada kemajuan yang sangat pesat dalam permainan timnas Indonesia. Bahkan dia mengatakan ini bukan Indonesia yang dulu, ini sudah Indonesia yang era baru. Bisa saja kita membuat kejutan. Jadi maksud saya juga gak salah kalau optimis, gak salah juga, tapi kita juga jangan over ekspektasi. Karena timnas kita masih berkembang teman-teman. So this is a very good chance untuk experience dari para pemain. Tapi selain itu juga mereka harus fight di atas lapangan. Iya dong, walaupun lawan tim yang tangguh seperti Jepang ini, saya bicara tentang Jepang ini, ya jangan takut juga. Kemudian lawan Australia, gak perlu takut juga lawan Australia. Walaupun memang Australia jauh di atas kita dong. Apalagi kalau kita lihat dari postur para pemain mereka kan tinggi besar, iya kan? Maksud saya secara postur mereka menang. Pemain jangan sampai khawatir. Harus lawan dua tim yang kuat nih ya. Disclaimer dulu, video ini adalah video editan ya, yang diedit oleh netizen Indonesia. Tapi poinnya begini teman-teman, Indonesia ini pertama kalinya lolos ke ronde ketiga. Walaupun ada pandit-pandit sepak bola yang seolah-olah itu merendahkan timnas Indonesia yang sekarang gitu. Mereka bilang ini sebenarnya bukan sejarah. Kalau kita bicara soal kualitas permainan Indonesia, maka memang kalau dibandingkan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Indonesia kalah. Secara permainan Indonesia kalah. Apalagi kalau kita melihat pemain-pemain dari Australia kemudian Jepang ini banyak yang bermain di liga-liga Eropa ya, liga-liga top Eropa. Kemudian kalau kita bicara soal Arab Saudi, liga mereka itu jauh di atas Indonesia. Kita tahu di sana ada pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain Eropa yang bermain di Arab Saudi. Artinya mereka bisa belajar banyak dari pemain-pemain ini dan kualitas liga mereka memang jauh di atas Indonesia. Tapi kalau kita lihat kembali di grup neraka, grup C ini, di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia ini akan menghuni peringkat keempat ya. Dan mungkin bisa jadi Indonesia akan lolos ke Piala Dunia melalui playoff ronde keempat. Kalau kita berharap Indonesia masuk ke peringkat pertama atau peringkat kedua, agak sulit sekali, berat, karena lawan-lawannya ini
cukup tangguh. Di sana ada Australia, ada Jepang, kemudian ada Arab Saudi, ada Bahrain, kemudian ada juga Cina. Ini negara-negara kuat. Tetapi coba dulu, karena di atas lapangan selama bermain 90 menit lebih segala sesuatu bisa terjadi, ya fight dulu. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa negara ini peringkatnya itu masih 130-an, tetapi rasanya itu seperti Piala Dunia, itulah euforia masyarakat gitu. Kapan lagi punya timnas jago ya? Kalau sekarang kita punya timnas yang jago, harusnya kita mendukung, ya kan? Bukan malah kita bilang bahwa media-media membesarkan. Bukan membesarkan sebenarnya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Karena euforia masyarakat sangat tinggi sekali melihat bahwa ada kemajuan di timnas Indonesia dibandingkan dengan era dulu gitu ya. Mungkin era dulu tidak sebagus sekarang begitu. Memang bagus, tetapi yang sekarang lebih bagus lagi gitu. Apalagi di bawah STY dan juga Erick Thohir, ya kan? Legend sesungguhnya, maestro sepak bola Indonesia, Anjas Asmara, belajar banyak, bertukar pikiran banyak soal sepak bola Indonesia. 30 caps 0 gol. Masih energi, masih main motor gede, luar biasa. Ini dia, usianya sudah 4 tahun, legenda Persija dan juga timnas Indonesia tahun 70-an. Mungkin di Persija dia jago. Saya tidak terlalu mengikuti si Anjas Asmara. Tapi kalau di timnas mungkin dia ini tidak pernah cetak gol. Dan bahkan kabarnya dia ini yang menggagalkan Indonesia untuk main di Piala Asia karena tidak cetak gol waktu adu penalti gitu. Nah sekarang kalau kita bilang dia legenda timnas, kemudian dia legenda hidup, ya buat apa kalau legenda itu tidak pernah cetak gol ya. Kalau Bambang Pamungkas, Firman Utina ya masih lah, oke lah, boleh lah. Keras guys. Itu dia style kepelatihan dari Coach Nova Arianto. Kemarin beliau membuat pernyataan seperti ini. Kalau masih ada yang buka media sosial, keulang. Ini dia cuplikan videonya. Masih ada yang buka media sosial. Kalau ada yang buka media sosial, keluar. Wih, ini Nova Arianto rasa Pep Guardiola nih. Saya nggak peduli bos. Mau yang sering main, yang sering starter atau nggak main, semuanya sama. Saya nggak peduli itu. Saya ada yang main media sosial, keluar. Saya minta fokus di pertandingan. Gimana tanggapan lu tentang pernyataan Coach Nova itu? Nah ini baru keren. Keren sekali ini malah. Lagi TC, apalagi di tengah-tengah turnamen, pemain harus fokus. Kalau bisa harus puasa dulu dari sosmed. Sedikit banyak sosmed akan mempengaruhi betul. mental pemain. Jadi gue pribadi setuju 100% sama Coach Nova. Kalau kalian gimana? Coba komentarnya. Sikat. Ya betul sekali. Masalahnya pendukung-pendukung atau follower-follower mereka nih kan tidak semua mendukung mereka. Apalagi mereka masih di usia sangat muda, 16 tahun. Bisa saja terpengaruh mentalnya mereka itu jatuh dan mempengaruhi performa mereka. Jadi kalau pelatih seperti ini seharusnya dipertahankan, jangan sampai dilepas. Ada yang buka media sosial, keluar. Saya nggak peduli bos. Mau yang sering main. Paten kali nih Coach Nova nih. Timnas yang main media sosial mending keluar. Fokus bola, mantap ini harus begitu. Itu harapan supporter juga begitu, fokus. Gue tuh akhirnya tersadarkan men, kalau lu lihat lemparan jauhnya Kyle Walker nih, itu tuh semakin gue sadar bahwa kemampuan yang dimiliki Pratama Arhan tuh mahal men. Makanya Sintayong tuh selalu bawa nama dia, walaupun kita sering nanya kan, ngapain mau Pratama Arhan? Dan ini yang kemampuan mahalnya. Kalau nggak ada lemparan jarak jauh dari Kyle Walker nih, Inggris mungkin udah pulang. Itu kan kelebihan dari setiap pemain. Kalau Pratama Arhan mungkin kelebihannya dia itu kan di lemparan jauh. Makanya dia selalu dibawa sama STY gitu. Mau dia main sebagai starter ataupun cadangan, dia selalu dibawa karena STY tahu dia ini punya kelebihan di lemparan jauh. Dan dengan lemparan jauh ini bisa menciptakan peluang yang bisa jadi itu menciptakan gol untuk timnas Indonesia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Jadi itu dia teman-teman tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi memang kalau kita bicara timnas Indonesia masuk ke ronde ketiga ini untuk mengincar posisi 1 dan posisi 2 itu agak sulit sekali. Kenapa mengincar posisi 1 dan posisi 2? Karena kalau Indonesia berhasil finish di posisi 1 dan posisi 2, Indonesia akan main otomatis di Piala Dunia, akan lolos otomatis. Tapi kalau Indonesia misalkan ada di posisi ketiga atau posisi keempat, Indonesia akan bermain lagi di playoff atau ronde keempat. Nah, di sana mereka akan cari lagi peringkat 3 dan peringkat 4 dari masing-masing grup untuk diadu lagi. Nah, yang 1-2 itu akan langsung ke Piala Dunia. Sedangkan di ronde ketiga ini, kalau Indonesia tidak berhasil pun di dapat peringkat 3 dan peringkat 4,
Indonesia sudah pasti tidak akan lolos ke Piala Dunia, sama sekali tidak akan lolos. Bahkan ronde 4 pun tidak akan lolos. Makanya paling realistis Indonesia itu bisa mengharapkan peringkat 3 atau peringkat 4 lah, supaya bisa main di ronde keempat lagi, supaya ya bisa main di Piala Dunia. Ya, apapun hasilnya kita harus tetap dukung timnas Indonesia. Karena kalau kita lihat dari kualitas pemain yang ada sekarang, ya kita bisa berharap lah. Apalagi sudah ada Ragnar Oratmangun, Tom Haye yang punya kualitas lebih lah. Apalagi Tom Haye, visi bermain sepak bolanya luar biasa sekali. Kita lihat ketika melawan Filipina, golnya itu luar biasa. Dan semoga nanti lawan Australia, lawan Jepang, dan lawan Cina atau Bahrain, Tom Haye bisa menunjukkan kontribusinya lebih lagi. Dan pemain-pemain diaspora dan pemain-pemain yang lokal Indonesia ini bisa kerjasama yang baik, bisa menunjukkan chemistry mereka dan membawa timnas Indonesia semakin terbang tinggi lagi. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.